Kocar-kacir, Mahmud MD rekening FPI tersinyalir biaya aktivitas teroris. Semakin megap-megap setelah ormas dibubarkan dan 92 rekening FPI dan afiliasinya atau catatan sementara dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kembali dikabarkan PPATK menemukan aliran keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam atau FPI. Waduh, tambah panas dingin dong. Dan pastinya ada yang dakdikdukder seperti yang disampaikan Mahmud MD Menko Polhukam dalam podcast Deddy Corbuzier. Rekening sekarang dibekukan dan dilacak. Ini dari mana dan keluar kemana? Sekarang saya dengar banyak dakdikduk merasa ke rekening, kata Mahmud MD ke Deddy Corbuzier, dikutip dari tribunnews.com. Wih, ngeri. Meskipun memang sih Dian Ediana Rai, Kepala PPATK, belum menyampaikan dengan jelas mengenai dari siapa, berapa, kapan, untuk apanya. Ya, kita anggap saja tidak boleh seuzon. Tetapi boleh dong kita penasaran kok bisa FPI ormas ilegal memiliki 92 rekening? Siapa yang transfer dan kira-kira berapa ya jumlahnya? Ups, kepo nih. Ya, ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain, kata Dian kepada tim Blak-Blakan Rabu 20 Januari 2021. Oke, itu menurut PPATK. Nah, yang bikin tambah kepo nih ucapan Mahmud kepada Deddy seperti dilansir dalam tribunnews.com. Mahmud MD mengungkapkan PPATK mensinyalir dana FPI ada untuk kasus terorisme. Ngelek, waduh, seru nih. Seperti diketahui bahwa PPATK adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai lembaga independen, PPATK bebas dari pengaruh dan campur tangan siapapun, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kewenangannya adalah melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Pembekuan rekening juga nggak ngasal seperti pikiran Munarman yang teriak-teriak nggak jelas itu, tetapi semua ada landasan hukumnya. PPATK membekukan rekening FPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU, serta UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Wih, nggak kebayang jika aroma aliran dana lintas negara tersebut berujung menyeramkan. Seperti yang dikatakan Mahmud bahwa PPATK mensinyalir kemungkinan dana FPI ada untuk kasus terorisme. Kalau itu dikaitkan dengan terorisme kan bahaya, dan PPATK mensinyalir itu, kata Mahmud MD, dikutip dari tribunnews.com. Ini bakalan seru dan meriah, karena FPI jika ditanya pastinya tidak akan mengaku mengenai 92 rekening dan aliran dana lintas negara tersebut sebenarnya untuk apa. Kalaupun ada suaranya seperti menurut pengakuan Aziz Yanuar bahwa dana tersebut digunakan untuk donasi kemanusiaan, karena dunia internasional percaya terhadap FPI. Itu menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak-anak yatim, dan bantuan bencana serta yang lainnya, kata Aziz Yanuar kepada wartawan Minggu 24 Januari 2021, dikutip dari tribunnews.com. Jika di luar negeri antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga untuk konstruksi antara lain di daerah-daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel dan juga saudara-saudara kita yang ini di Myanmar, tambahnya, dikutip dari kompas.com. Jujur ini sih pret banget, lah bukannya selama ini yang berteriak anti asing-asing itu mereka. Lah kok kocak justru sekarang di rekening mereka menerima donasi kemanusiaan dari luar? Terus sebegitunya bangetkah membantu aksi kemanusiaan dan ngurusin konflik negara orang? Weleh, hebat betul kepercayaan dunia internasional kepada FPI, padahal organisasinya saja tidak legal. Kocak memang FPI ini semakin kesininya, omongannya satu dengan lainnya semakin belepotan saling tabrak selonang boy. Ya, namanya juga selama ini hidup dalam dunianya sendiri, bahkan segala aturan dan hukum di negeri ini saja oleh mereka dianggap tidak becus dan mendiskreditkan mereka.
Mari kita tunggu sambil makan gorengan atau popcorn keseruan FPI dengan segala aksinya yang konon berakhlak. Seperti dikatakan Mahfud MD, saat ini ex-anggota FPI terus diawasi gerak-geriknya. Berarti cepat atau lambatnya namanya busuk ya tercium. Termasuk jika apa yang disinyalir menurut Mahfud MD tersebut terbukti, maka semakin jelas siapa FPI selama ini yang cuma bertopeng di balik kedok agama. Dan bisa jadi cuma boneka atau kaki tangan kepentingan terorisme. Ngomong-ngomong, kalau sudah begini, apa yang sedang liburan di Barreskrim gak tambah puyeng kelayangan? Sip dan gasken, PPATK untuk hukum di negeri ini bongkar terus siapa yang bermain dan sekaligus semua aktor utama beserta pemeran figuran dan seluruh yang terlibat. Negeri ini gak butuh sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kan begitu kata emak.